Selamat datang kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kedua. Anak-anak bisa sambil membuka buku paket tema 2 halaman 10 sampai halaman 18. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Tuti hari ini. Semangat semuanya. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang dongeng. Anak-anak masih ingat tidak dongeng itu apa sih? Nah, anak-anak masih ingat tidak pada kelas 2 kalian juga sudah belajar tentang dongeng. Nah, dongeng itu adalah sebuah cerita berdasarkan hayalan dari pengarangnya. Anak-anak, dongeng itu ada bermacam-macam loh. Seperti yang sudah kalian baca kemarin pada pembelajaran yang pertama, dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini, Edo, Siti, dan Benny akan membacakan dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Simak terus ya anak-anak. Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Dongeng ini bersumber dari www.rumahdongeng.com. Anak-anak, dari dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon yang sudah kalian dengarkan tadi, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa tumbuhan itu dapat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya untuk berlindung dari panasnya terik matahari. Jadi, kita tidak boleh mengatakan kalau tumbuhan itu tidak bermanfaat untuk kita. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, sesama makhluk hidup harus saling menyayangi. Oke? Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Bagaimana caranya kira-kira ya?
Simak terus penjelasan dari Bu Tuti. Simak percakapan antara Benny, ayah, dan ibu di bawah ini ya anak-anak. Benny bertanya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Benny bertanya lagi. Lalu ayah menjawab, "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Lalu Benny bertanya, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Kemudian ibu ikut menjawab, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Lalu Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayah menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, dari percakapan di atas, kita itu harus selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tumbuhan dan hewan itu diciptakan oleh Tuhan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Oleh karena itu anak-anak, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan kita merawat tumbuhan dengan baik. Diberi air, diberi pupuk, dan ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Nah, cara kita berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita selalu memberikan makan dan minum kepada hewan-hewan kita. Kemudian kita tidak menyiksa hewan. Hewan yang kita punya harus kita sayangi. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, ternyata selain tumbuhan itu bisa untuk tempat berteduh, ternyata tumbuhan itu juga mengeluarkan oksigen. Apa sih oksigen itu, Bu Tuti? Oksigen itu udara yang kita hirup setiap hari anak-anak. Manusia bernafas menggunakan hidung, menghirup oksigen. Nah, oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuhan. Oke? Nah, dengan berolahraga di halaman, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Ini adalah contoh gerakan memutar dan meliuk. Yang pertama, badan berdiri tegak. Lalu kepalkan kedua tangan dan diletakkan di pinggang. Kemudian putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gerakan berikutnya, badan kembali berdiri tegak. Kemudian
Rentangkan kedua tangan ke depan. Lalu putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya putarlah badan ke kanan bawah, putarlah badan ke kiri bawah, dan terakhir liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, itu adalah gerakan memutar dan meliukkan badan. Silakan anak coba di rumah ya. Anak-anak, penjelasan dari Bu Tuti hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Tuti jelaskan dan semoga dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya anak-anak. Bye semuanya. Sampai jumpa besok.